Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Asri Fatimah, CGP Tabalong, Kalimantan Selatan, akan menyampaikan monolog diri terkait tugas modul 3.1. Modul 3.1 berjudul Pengambilan Keputusan sebagai Pemimpin Pembelajaran. Modul ini membahas bagaimana seorang pemimpin harus mengambil sebuah keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung amat berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima murid-murid karena merupakan arah kebijakan dalam penyelenggaraan suatu institusi. Pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal memimpin bagi dirinya sendiri. Saya sangat banyak belajar dari modul ini, baik itu dari proses refleksi dari apa yang telah saya lakukan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan selama ini, maupun dalam mengkritisi kasus-kasus yang dipaparkan oleh teman sesama CGP dalam pengambilan keputusan secara efektif dan kreatif. Di sini, saya mulai mengerti aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan sebelum atau sesudah sebuah keputusan dibuat. Dalam modul ini, jelas sekali memaparkan perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Mengetahui kedua perbedaan ini amatlah penting, karena menurut saya ini menjadi standar utama saya dalam menentukan sebuah keputusan yang akan diambil. Setelah mengenal 4 paradigma, mendalami 3 prinsip yang melandasi pengambilan keputusan, serta 9 langkah dalam menguji dan mengambil keputusan, telah merubah cara berpikir saya, bahwa ternyata ada sistematika yang ilmiah dan logis, bukan hanya mengandalkan insting dan nurani dalam mengajarkan saya untuk mengambil keputusan secara efektif. Saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang didapatkan di program guru penggerak ini di sekolah, sesegera mungkin melalui komunitas praktisi yang telah dibentuk. Langkah-langkah awal yang akan dilakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasar pemimpin pembelajaran, terlebih dahulu sebagai seorang pemimpin haruslah memutuskan tentang apa yang harus dikerjakan. Adakah alternatif solusi yang bisa dipilih? Setiap alternatif mestilah dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya serta dampak yang akan ditimbulkan. Tentu, semua ini akan saya terapkan ketika saya menjadi pemimpin pembelajaran, minimal di kelas yang saya ampu terlebih dahulu, baik sebagai seorang guru yang memimpin muridnya atau sebagai personal dari pribadi yang memimpin dan menentukan keputusan terkait dengan permasalahan diri sendiri. Ketika perjalanan waktu terjadi dilema etika dalam lingkup lingkungan yang lebih luas, maka saya juga harus menerapkan pengetahuan yang saya miliki itu. Disadari karena hampir setiap saat seorang pemimpin akan dihadapkan pada proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang akan berpengaruh untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Kepala sekolah, rekan guru, murid, pendamping, fasilitator, teman sesama CGP, juga orang tua sebagai panutan saya adalah orang-orang yang saya harapkan membantu langkah saya untuk terus mengembangkan diri, melakukan koreksi atas langkah yang saya ambil melalui pembelajaran pengambilan keputusan. Saya merasa ditantang lagi untuk melatih kesabaran, memperkaya literasi guna mencari tahu mengenai uji regulasi, uji legal, ataupun uji intuisi sebagai bagian tahapan atau langkah dalam proses pengambilan keputusan. Semoga saya mampu menjadi contoh baik dan memberi manfaat bagi murid dan orang di sekitar saya, karena pada dasarnya setiap manusia adalah seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
sehingga untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya berani mengambil keputusan, namun juga berani mempertanggungjawabkan keputusannya di hadapan manusia dan di hadapan Tuhannya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan teruslah bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.